kondisi darurat, baterai drop, listrik mati, tidak ada unit kendaraan lain. Mencoba dicas melalui pengisian motor Jupiter ke Honda Brio. Apakah ini akan berhasil ataupun kuat? Kabut, jarak pandang cuma 3 meter. Ngeri katanya. Kita jalan bablas belok nih kemana lurus bisa apa suaksiak nah apa kita tepati sakeureung deui we lewat jam 11-an tuh kabut tuh. apa terjadi insiden mobil masuk jurang. ya Allah, Nyemplung. storing Honda Brio kilometer baru 13.000 dibawa ke kampungan tiba-tiba mati, dan trouble-nya ternyata full pump. Setelah dicek semua kelistrikan normal, sistem injeksi EMS normal, hanya kendalanya ternyata bahan bakar tidak masuk, tidak naik. Setelah dicek jalur, pius dan lain sebagainya, didapat masalahnya yaitu full pump. Ini Denso sepertinya harus di recall. Nah, ini dibagi rekan-rekan yang memiliki unit kendaraan Honda Brio dan tiba-tiba mati. Salah satu penyebabnya kemungkinan besar dari full pump. Ini jadi masukan juga buat tim pabrikan. Oke, untuk pembongkarannya kelebihannya kita enak, nggak harus buka tangki, tinggal buka jok. Full pump sudah langsung bisa dilepas. Ini dengan mekanik Badar Kim ST. Kita lagi berpetualang nih sampai ke apa namanya? Subang. Nah, Cantilan Subang. Medannya mantap. Ekstrim banget. Pokoknya yang belum coba ke sini kesini aja. Luar biasa. Ini biang keroknya nih. Penyebabnya
sepele, fuel pumpnya nggak hidup. Yang punya Honda Brio ya, hati-hati aja ya, karena produksi mungkin fuel pumpnya kalau memang sudah waktunya jebol ya jebol gitu kan ya, susah. Tapi ini mobil baru, beli grass, kilometer baru 13.000. 13.000. Ini dia guys. Klip dianap. Oh, ya. Proses penggantian full pump. Dinamonya berarti ini Pak ya? Iya betul. Fuel pump. Nah, kita ganti ya, karena memang ini di daerah pinggiran, jadi kita nggak bisa beli langsung ke bengkel resminya. Yang ada aja dulu. Yang ada. Mungkin nanti pemiliknya ketika sampai kendaraannya di tempat mereka bisa diganti atau dikomplainkan, karena memang beberapa produk Brio itu untuk full pumpnya di recall, jadi diganti, ditarik semua. Namun menurut pemilik kendaraan untuk tipe Brio ini tidak masuk kategori di recall. Namun nyatanya mobil ini pun mengalami kendala yang sama, yaitu full pump tiba-tiba mati. Kalau dilihat dari kilometer ya masih rendah ya. Masih rendah. Menurut Rasanya nggak mungkin. Kemudian pemakaian pun tidak terlalu banyak dibawa jauh. Ini proses pembersihan menggunakan cairan pembersih. Nah, ini jadi iklan nih, Carbo Cleaner. ya endorse dulu. Biar nanti bisa di endorse. Ya, yang penting bersih lah. Ini proses pembersihan bagian-bagian full pump. Sekalian diganti. Ini dari wilayah perkotaan, jaraknya sangat jauh, perjalanan 1,5 jam. Kebetulan yang punya mobil ini pulang kampung. Ketika pulang, tiba-tiba di tengah perjalanan mobil mati tanpa bisa hidup kembali. Dan matinya mendadak, tidak perlahan. Nah, ini proses pemasangan bagian-bagian dari full pump. Saringan juga tadi udah dibersihkan. Nah, ini saringan mana Pak? Saringan Pak. Nah, ini sebelum dipasang saringan ini juga dibersihkan terlebih dahulu.
Ini bukan berarti kita tidak SOP, karena memang situasinya seperti ini. Ini daerah perkampungan guys. Jadi dengan kondisi alat darurat. Ketika pembongkaran ada pin-pin kecil, klip yang harus hati-hati ketika membongkar. Jadi untuk kendaraan ini malam kita storing, malam-malam sekitar jam 8-an. Nah, setelah ditemukan permasalahan kita kembali lagi, dan setelah ditemukan permasalahannya yaitu full pump, kita balik lagi dan baru sekarang bisa ke sini lagi. Nah, ini dia mekanik Darkim ST. Nah, kita lanjut proses pemasangan bodi dari full pump. Posisikan klipnya Nah, ini perlu hati-hati juga. sejajar dengan pembagian masing-masing. Dengar bunyi klek. Ada klik, nah, tandanya sudah masuk. Bagian apa tuh, Pak? Ini Saluran ini. saluran dari pressure regulator ya. Ini untuk mengembalikan saluran pengembali ketika tekanannya Lebih. berlebihan. Soket fuel pumpnya ini ya, jangan sampai salah juga. Sama soket sender unit, sender gauge ya, untuk level bahan bakarnya, atau di sini ada pelampunya. Oke, kita cek kembali klipnya sudah terpasang dengan baik ya. Kemudian selang, soket, oh iya, bentar, ini juga harus karetnya jangan sampai ada kotoran. Pak, ya dulu kodenya. Mungkin kurang jelas. Oke lah. Oke, tinggal kita coba di unit ya, tes, mudah-mudahan tidak ada masalah ya, kita biar lancar jaya Cepat bisa pulang lagi. ya. Soalnya ini situasi di tengah Utara ini. perkampungan jauh dari kota. Kita menempuh ke wilayah kita itu 1,5 jam. Kondisi lumayan mendung. Bisa menlebat gede tuh ini Ini dikasih proses apa nih? memberikan pelumas supaya pas pemasangan lebih gampang ya. Ini tipsnya pakai apa nih alatnya? Ini kalau Minyak rambut itu. minyak rambut, ini senjatanya nih. Ini senjata juga ya. Rahasia bengkel ini sebenarnya. Pokoknya ini luar biasa fungsinya. Tidak hanya mengkilaukan rambut, bisa juga sebagai ini nih, pelumas dan perapat. tapi mungkin ketika kondisi darurat juga ya sebenarnya. Betul sekali ya. Kebetulan ini minyak rambut saya ini. Oke guys, kita pasang. Malum nih ada bekal dari kampung, jadi bawa
segala macam. Nah ini guys, keuntungannya ini memang tinggal buka jok saja lampunya. Ini semalaman mobil ini ditinggalkan. Ini proses pemasangan full farm. Jadi enak tinggal buka jok saja ini ya. Iya, gampang dan mudah nih. Tidak terlalu sulit. Biasanya kan harus buka tangki ya. Iya betul. Beberapa ada yang harus buka tangki. Bongkar di bawah jok untuk mempermudah ketika terjadi hal-hal seperti ini. Jadi nggak perlu turun tangki. Karena kalau turun tangki kan ribet kalau kejadian hal seperti ini. Jadi ya baguslah. Ini mempermudah mekanik ketika terjadi trouble. Kita cobain dulu ya ini sebelum kita pasang keseluruhan. Kita tes dulu. Kuncinya di mana guys? Oh iya ya. Orangnya kemana ini yang punya nih? Kita cari kunci dulu. Nah, full pump sudah dipasang. Mau kita cek dulu sebelum dilakukan pemasangan secara full. Nih kita on kan kunci kontak. Oke. Alhamdulillah bunyi. Tandanya gimana? Akan terdengar bunyi Mendengung. tangki ya. Di sini ya. Udah berarti ya. Di on off dulu beberapa kali sih biar bensinnya naik. Nah, sekali lagi dan terdengar. Coba di starter. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rupanya baterainya drop. Nah, berarti kita harus proses penchargeran dulu baterai. Ini jemaah aja. Jemaah dulu. Duka. Kita cari bantuan dulu untuk pengecasan baterai. Karena memang semalaman ditinggalkan. Mungkin yang menunggu kendaraannya menggunakan kelistrikan. Semalam kita tinggalkan. Sekarang kita pasang. Alhamdulillah kita bawa casan, namun memerlukan listrik. Oh ini bisa. Ini fungsi secara ini sudah selesai, namun ketika mau coba dihidupkan ternyata baterainya drop. Karena memang mobil ini semalaman ditinggalkan dan yang menunggunya mungkin menggunakan kelistrikan. Jadi ya sekarang drop. Padahal terakhir semalam kita tinggalkan itu baterainya masih lumayan kuat. Kita proses pengecasan baterai terlebih dahulu. Proses pengecasan. Ini minta ke warga warung. Ini rakitan sendiri Pak casannya?
Oh iya itu. Tadi pulangan 20.000. Ini sebenarnya untuk apa namanya? Untuk CCTV ya. Sebenarnya saya modifikasi buat ngecas. Dilengkapi dengan voltmeter juga. Jadi kita nggak perlu bawa voltmeter, kita bisa ukur dulu di sini berapa tegangannya. Cuma 11,8 ya, 11,8 dari sini. Oke, ini charger otomatis dengan indikator modifikasi. Jadi ini Dark Games Modification Charger baterai. Ya, ini portable, praktis. Ada juga yang 5 volt di sini bisa. Ini beda lagi ya. Oke guys, kita tunggu. Sekitar 15 menit sampai 20 menit. Yang penting kuat untuk memutarkan kendaraan atau menstarter. Oke, kita break dulu, ngopi dulu. Proses pemasangan full pump. Ini menggunakan alat darurat. Sebenarnya ada aksesoris khusus untuk pemasangan ini, namun dalam kondisi darurat kita menggunakan alat yang ada. Oke, kita pasang, hati-hati selangnya jangan sampai ini patah ya.
tahan karena bahannya dari fiber atau plastik. Pasang selangnya dengan hati-hati. Oke. Soketnya dipasang sampai terdengar bunyi klik. Oke, bagus. Oke, tinggal kita uji coba nih baterainya lowbat. Lagi dicas dan mati lampu. Lengkap sudah trouble. Ini tuh tutupnya. Nanti dulu biar bisa dicek, takutnya ada kebocoran. Hanya baru dihirup ada lagi. Saya rembes. Ini tidak langsung dipasangkan karena harus dicek di mesin dihidupkan dan dicek apakah ada kebocoran atau tidak. Nunggu baterai dulu. Kondisi darurat, baterai drop, listrik mati, tidak ada unit kendaraan lain. Mencoba dicas melalui pengisian motor Jupiter ke Honda Brio. Apakah ini akan berhasil ataupun kuat? 12,1 tadi 11,8 ya. 11,8. Nah, ini motor ngejumper mobil Honda Brio. Dan berhasil. Jadi ini bisa menjadi solusi dengan motor dinyalakan, kemudian disambungkan kabel dari baterai motor dihubungkan ke baterai mobil dan motornya dihidupkan. Aman. Percobaan darurat sukses. Luar biasa. Dengan kondisi darurat apapun bisa dilakukan. Udah hidup, tinggal kita matikan saja, tinggal kita lepaskan. Udah, ini ngecas dengan sendirinya. Berhasil. Motor dihidupkan, kemudian disambungkan menggunakan kabel dari baterai motor ke baterai mobil, dan hasilnya sukses.
Kita cek apakah ada kebocoran. Setelah berhasil di jumper oleh motor pengecekan terakhir, ini gambar udah mulai redup karena memang kondisi udah mau menjelang maghrib. Terakhir finishing cek kebocoran. Unit kendaraan sudah hidup, namun memang diperlukan pemeriksaan. Dikhawatirkan proses penggantian tadi ada kebocoran yang bisa menyebabkan bahaya bagi pengendara. Nah, nih. Aman ya, tidak ada kebocoran bensin, berarti sukses. Tinggal Oke. kita rapikan saja. Oke, seperti itu. Banyak solusi-solusi darurat yang bisa digunakan. Pengecekan akhir semuanya sudah selesai. Permasalahannya full pump, listrikan normal, sistem API normal, EMS. Namun tadi ada kendala baterai drop, mati lampu. Nah, ini gelap dan dibantu ditolong oleh seekor Jupiter Jet. Ini proses pengecekan akhir. Ketika pemeriksaan awal, saringan udara dibuka. Dan akhir kendaraan di-scan kembali untuk memastikan semua sistem kendaraan normal. Ini scannernya, spek scannernya apa, Pak? Ini OBD Pro ya. OBD Pro. Ini semua unit kendaraan bisa di-scan di sini, bahkan mobil apa? Eropa, Ferrari juga bisa di-scan menggunakan scanner ini. Eropa, Asia, Cina dan sebagainya. Ini proses penyekenan. Kita tinggal pilih. Nah, ini Honda Brio. Pilih merek Honda ya. Oke, tunggu sampai loading dulu. Ini semua permasalahan sudah diselesaikan, namun di pengecekan ulang untuk memastikan bahwa kendaraan normal. Kurang fokus, maaf, karena kondisi gelap, mati lampu di tengah hutan. Luar biasa pokoknya. Ini seharusnya bisa lebih terang karena ada penerangan di sini. Jada. Bisa pakai penerangan dari depan dibawa ke sini. Ray, lampu Ray. Coba itu lampu neon apa kan dia? Lewat dia ke kanan, panjang kene kan? Panjang, cukup. Mepet. Luar biasa, seperti pasar malam. Namun ternyata lebih kurang jelas. Wah, Simpan lagi aja. Mantul. oh, kurang bagus ya. Oke, sana aja dah. Ini aja. Tunggu sampai proses scan-nya. Nah, Ini sedang proses penyekenan. progresnya 34%. Nanti Bapak jelaskan. Nah, ini Oke, ini standar lagi standarnya. proses dulu. On proses Pak 51% ya, karena ini perlu
pembacaan dulu koneksi antara scanner dengan. Oke, kita sedang proses scan ya. Untuk finishing kita pengecekan akhir setelah proses pengerjaan selesai ya, karena di sini mungkin ada beberapa histori ya yang harus di clear atau dihapus untuk menghilangkan memorinya ya. Oke, kita pilih dulu PGMFI diesel atau engine system ya. Di sini klik, kita cek apakah ada DTC yang tersimpan. Klik OK ya. Kemudian kita read Paul code di sini. Alhamdulillah ternyata tidak ada trouble kode ya, berarti ini udah oke, tidak ada masalah. Klik exit ya. Kita analisis data, read data stream ya. Kita Manual. semua aja auto lah, kita cek semuanya. Konfirmasi ya, semuanya kita baca. AC clutch ini posisi off, pressure sensor off, Sambil dinyalakan ya. ini udah on ya. Oh, lagi posisi off. Posisi Itu off tidak, karena cup udah dingin ya. On ya. Nah, ini on. Kemudian kita cek yang lainnya. Ada airflow lambda ya 1,20. Ini ada airflow heater ini di O2 sensor biasanya ya. AF sensor sama, ini sinyalnya 2 volt ya, plus sama minusnya. Kemudian airflow ratio perbandingannya 14,76. Baterai 14,20 volt bagus ya. Ini berarti pengisian bekerja dengan baik ya. Brake switch kita cek, ditekan on, aman ya. Cek HP, noise tidak ada ya. Pulse CMP, kemudian CMP ini juga tidak ada kelainan, normal semua. Engine coolant ini 201 degree Fahrenheit ya. Wah, ini penampakan nih. Binatang. Wah. Oke, aman semua ya. RPM engine speed 790 ya, bervariasi, fluktuatif sesuai dengan beban AC. Fuel cut off ya, fan control off karena kipas on ya, berarti mengikuti irama AC. Heater on. Fuel injector 4,06 milisecond ya, ini termasuk bervariasi bergantung beban ya, mesin itu sendiri. 2,8 sampai 4. Posisi idle. O2 sensor 0,59 volt, ini normal ya. IAT sensor 116 derajat Fahrenheit. Idle range complete. Target idle 750 rpm. Immobilizer bekerja dengan baik kan. Idling on ya. Idle target 3 derajat. No control 0,9. Main relay on. Oke, tidak ada kelainan dari data stream, berarti ini sudah aman ya, bisa dicoba untuk dikendarai dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan tidak ada masalah. Sampai ketemu dengan siapa? Sampai Darkim ketemu ST. dengan AMG.
selesai untuk memastikan bahwa kendaraan tidak terjadi masalah.